Warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai surface ya. Masih dalam materi surface ya. Kita buka di sini part teman-teman ya. Boleh kita oke di sini. Kali ini kita akan belajar mengenai ini. Pertama planar ya, planar, kemudian di sini ada offset surface. Kemudian di sini ada rule surface ya, dan ada nanti kita masuk ke knit ya, dan fillet ya. Oke. Kita mulai membuat sketsa teman-teman. Kita bikin sketsa hari ini. Sketsanya menggunakan ini aja. Kita klik di sini. Kemudian kita buat bentuk seperti ini teman-teman. Oke. Kita bisa rapiin dulu teman-teman ya. Nah, seperti itu. Jadi untuk ini ya, spline itu kita bisa merapikannya begini teman-teman. Kita bisa geser lagi. Ini bisa kita angkat. Kemudian itu juga bisa kita geser ya. Nah, oke. Kemudian ini kita bisa kasih ini teman-teman ya, ukuran. Kita asumsikan aja di sini sekitar ya kan 30 gitu ya. Kemudian dari sini ke sini, ini sekitar 60. Oke, ulang lagi. Ini jadi kita pegang dulu ini ya teman-teman ya. Di sini itu 30. Oke. Sip. Kemudian ini kita kasih 100 saja. Nah, ini kita bisa geser lagi sedikit. Oke. Kemudian kita sudahi teman-teman ya. Jadi seperti ini aja kira-kira. Kemudian kita akhiri. Nah, ini dia kurvanya. Nah, pertama kita akan membahas mengenai planar. Fungsi planar itu adalah mengisi bagian tengah ini menjadi sebuah face. Jadi kita klik di sini, kemudian kita klik di sini entities-nya, ini dia. Kemudian kita checklist, maka dia ini akan menjadi sebuah surface, menjadi sebuah face. Gitu teman-teman. Kemudian kita masuk di sini rule surface ya. Rule surface. Rule ini maksudnya adalah kita memberikan tambahan di sini. Jadi kita klik dari sini untuk edge-nya, ini dia. Maka akan ada arah ke atas seperti itu. Ini tingginya. Anggaplah kita kasih di sini mungkin 15. Nah, seperti itu teman-teman ya. Maka dia akan menjadi seperti ini. Kemudian kalau kita rule lagi ini ya, kita klik di sini, maka dia akan mengarah ke sana ya. Ini juga bisa kita atur teman-teman. Kalau kita mau lurus, dia tangen normal, dia seperti ini. Nah, ini kita kasih misalkan di sini 5 saja. Seperti itu ya. Kemudian kita akhiri, maka dia akan bentuk seperti ini, seperti wadah teman-teman ya. Oke. Nah, itu dia penggunaan planar rule ya, penggunaan planar darul. Kemudian teman-teman, di sini akan kita gunakan fillet ya. Fillet itu memberikan lengkung seperti ini juga ya, sama seperti ini di fillet ya. Di sini juga. Jadi kita klik fillet, kemudian di sini ada pilihan ya. Kita pilih di sini yang edge saja. Dan kita kasih di sini untuk radiusnya. Kita kasih misalkan anggaplah 3 aja ya. 3. Kemudian kita klik di sini teman-teman. Nah, kalau teman-teman mendapati dia tidak bisa seperti diklik seperti ini ya, maka ada langkah sebelumnya yang harus kita lakukan. Kita gunakan di sini yang namanya knit ya. Knit itu maksudnya adalah kita merangkai atau kita menggabungkan bagian-bagian ini menjadi satu gitu. Barulah kita bisa nanti menggunakan fillet ini pada bagian edge-nya. Maka di sini kita klik knit teman-teman, knit ya. Dan kemudian kita klik di sini 1, di sini 2 dan 3. Nah, kemudian kita oke. Sekarang sudah menjadi satu seleksi, itu maksudnya. Jadi kalau kita gunakan sekarang fillet ya dengan cara yang sama, kita kasih di sini radiusnya, misalkan di sini 3 ya. Kemudian kita klik di sini bagian edge-nya di bawah ini. Nah, teman-teman lihat dia akan aktif gitu. Di sini kita oke. Nah,
maka dia akan seperti ini teman-teman. Untuk bagian atasnya kita fillet lagi ya, kita klik di sini, mungkin radiusnya kita kurangin 1 aja ya, kemudian kita klik di sini. Nah baru kita oke, maka dia akan bentuk seperti ini teman-teman. Nah itulah kolaborasi antara planar tadi, rule surface, dan di sini ada namanya knit ya. Oke, sekarang untuk offset ini sebetulnya kita menambahkan mengoffset di bagian yang kita klik di sini. Misalkan di sini ya, kita klik di sini, kemudian kita klik ini teman-teman. Nah kemudian ini jaraknya 10 ya, anggaplah misalkan dia kita kasih 3 gitu ya, atau misalkan 2 lah. Udah kita oke. Maka surface yang kita klik tadi, dia akan ke offset ke atas. Nah, ya di sini seperti ini kira-kira teman-teman. Jadi misalkan nih, kita lanjut ya, misalkan kita gunakan lagi rule di sini. Ya, kita klik ini. Nah, kita kasih di sini 3. Ya, maka dia akan jadi seperti itu tuh, kayak bergabung gitu ya. Nah, gitu teman. Oh 3, bukan 3, kelebihan ya. Kita edit dulu, kita kasih 2 ya, 2. Jadi akhirnya nanti dia akan mengisi bagian sini. Jadi kalau kita kasih lagi di sini rule di sini ya, kita klik sini. Nah untuk arahnya bisa kita kondisikan di sini 2 gitu ya, maka dia akan menutup teman-teman. Jadi inilah hasil akhirnya ya. Jadi penggabungan dari beberapa objek. Di sini kita coba kita kasih materialnya teman-teman, warnanya yang berbeda ya. Kan ini warna ini juga. Nah ini juga di sini kita klik. Kemudian kita lanjut lagi bawahnya sini, kita klik face ya, sini kita klik warna yang sama. Nah jadi dia ada warna yang berbeda gitu. Nah inilah maksud dari penggunaan tool ini teman-teman. Jadi ada planar tadi, planar surface ya, kemudian offset, rule, dan kemudian fillet, dan untuk menggabungkannya kita gunakan knit ya. Oke, mungkin itu aja teman-teman, semoga ada manfaatnya dan terima kasih.